Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia ya. Ya semangat pagi teman-teman, nontonnya siang ya. Ya tetap semangat buat kita berjuang menuju apa yang kita inginkan ya. Kanidia lanjut lagi bahas soal prediksi TBK Ekonomi 2022. Oke, langsung kita jawab soalnya ya. BTW soalnya bisa kalian jawab dulu kalau misalnya mau di bagian ini ya. Nanti cek linknya di description box. Nomor 11 nih, manakah yang merupakan pernyataan yang benar tentang monopoli? Monopoli ya. Monopoli itu cuma satu aja produsennya ya. Nah, apakah terdapat barang substitusi? Barang substitusi adalah barang pengganti. Nah, salah satu ciri dari barang monopoli itu bersifat unik alias susah mencari pengganti. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya. Kayak katakanlah listrik. Listrik di Indonesia ada nggak sih yang bisa menggantikan fungsi listrik? Ya, agak susah ya mencari barang yang bisa menggantikan fungsi listrik ya. Nah, terus pembeli menentukan harga? Enggak. Yang menentukan harga adalah si produsen atau biasanya disebut dia adalah price maker. Terus kurva permintaan pasar juga merupakan kurva permintaan perusahaan. Kan ini sempat ngejelasin kemarin di ini ya, di oke, bentar. Di soal yang kemarin itu mengatakan bahwa kalau kita pengen mencari permintaan pasar itu gimana sih Kak caranya, dengan cara menjumlahkan semua permintaan individu. Nah, gimana dong Kak kalau yang bagian C ini? Jadi kan kita udah sepakat bahwa monopoli itu perusahaannya cuma ada berapa teman-teman? Iya, cuma satu aja. Berarti kurva permintaan individunya juga pasti kita bilang otomatis merupakan kurva permintaan pasarnya, karena kan yang dijumlahin cuma satu doang kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini benar banget yang ditanya, benar ya. Kalau yang D kenapa salah, tidak dapat menderita rugi? No, semua perusahaan pasti bisa rugi, tapi kalau di monopoli memang peluang ruginya cuma di jangka pendek ya. Jadi kalau dalam jangka panjang udah nggak mungkin lagi merasakan rugi ya, loss jangka pendek. Last one, menetapkan harga sama dengan penerimaan marginal. Tidak ya. Di monopoli itu harganya itu sama dengan ini ya, DP dan AR, di mana yang terjadi adalah harga itu lebih besar daripada MR. Jadi nggak boleh dia sama ya. Yang sama itu bisa kita dapatkan kalau bicara tentang PPS. Oke, semoga bisa dipahami. Next, nomor selanjutnya. Nomor 12, satu perusahaan yang dalam pengambilan keputusannya tergantung pada tindakan dan reaksi perusahaan pesaing. Jadi kalau ada perusahaan A pengen buat kebijakan, dia tuh bakal melihat dulu emang B dan C itu ngapain ya. Jadi mereka itu sangat mempertimbangkan apa yang pesaingnya atau rivalnya lakukan. Nah, ini nggak mungkin terjadi di monopoli karena monopoli kan one man show ya. Sementara kalau di monopolistik agak susah karena perusahaannya sangat banyak. Jadi yang paling realistis itu adalah pasar dengan jumlah produsen yang sedikit. Nah, kalau produsennya sedikit, itu adalah pasar oligopoli dong. Kan ini alhamdulillah udah bahas tentang materi pasar itu sangat detail. Nanti kalian bisa cek materinya di playlist mikro ya. Udah lengkap, insya Allah sangat lengkap ya. 13, berikut adalah ciri yang terjadi pada oligopoli. Nah, tadi baru disinggung, tapi di sini yang dicari yang kecuali. Jadi satu aja yang salah ya. Banyak perusahaan, nah baru juga tadi kita bilang nggak mungkin banyak, beda ya. Jadi yang banyak itu adalah kalau di ekonomi itu PPS, persaingan sempurna, dan persaingan monopolistik. Kalau yang banyak nggak mungkin oligopoli, karena oligopoli itu cuma beberapa ya. Jadi nggak banyak kok ya, kita bisa mention satu persatu. Ada barriers to entry, ada hambatan, iya dong. Kalian melihat, wah Tesla keren banget Kak, besok-besok saya mau deh jualan mobil listrik juga. Nah, mudah nggak tuh? Ya susah lah ya, nggak semudah itu Ferguson ya. Menghadapi penggunaan perusahaan menghadapi godaan untuk berkolusi. Jadi biasanya karena mereka cuma sedikit ya, mungkin ada timbul pemikiran kayak gini, daripada kita sibuk saling istilahnya saling bersaing dan sebenarnya juga nggak menguntungkan kita banyak banget, gimana kalau kita kerjasama ya. Dan biasanya kerjasamanya itu hanya menguntungkan produsen, konsumen yang dirugikan, dan itu bisa banget terjadi di pasar oligopoli. Ada homogen, ada terdiferensiasi, benar sesuai dengan syarat yang udah kan dia jelasin. Ada price rigidity, kekakuan harga. Jadi biasanya itu strateginya nggak main ke harga, mungkin ke faktor-faktor lain yang bisa menarik konsumen. Kayak katakanlah ada pelayanan purna jual, atau mungkin ada diskon-diskon tambahan, atau kayak ada undian-undian gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu strategi. Oke deh, lanjut nomor 14. Barang yang dihasilkan oleh pasar PPS, persaingan monopolistik itu adalah apa? Tadi kan dia bilang bahwa kalau di monopolistik perusahaan itu banyak. Dan sebenarnya kalau kita mau
cari tahu lebih lanjut, pasar persaingan monopolistik itu adalah produknya yang paling banyak kita gunain sehari-hari. Katakanlah kalian sebut pakaian, makanan, apalagi ya, mungkin ATK dan seterusnya. Pokoknya semua produk-produk kita itu berasal dari monopolistik. Nah sekarang produk yang katakanlah tadi Kanidia kasih contoh pakaian. Menurut Kanidia, kalian, pakaian itu sifatnya kayak gimana? Apakah dia homogen atau terdiferensiasi? Udah jelas ya, homogen itu artinya identik banget, mirip banget. Dan kita sudah sepakat bahwa, oh kan jelas kak, antara satu pakaian dengan pakaian lain, maksudnya beda brand ya. Pasti ada aja yang beda, mungkin dari segi bahannya di sini agak lembut atau ini agak bikin gerah kak. Nah itu berarti mereka ada terdiferensiasi, ada yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Nah terus barangnya itu bersifat apa kak? Apakah dia cenderung inelastis atau cenderung elastis? Karena perusahaannya banyak, berarti barangnya banyak substitusi, dan semakin banyak substitusi satu barang, dia akan memiliki tingkat elastisitas yang semakin tinggi, alias dia semakin elastis ya. Makanya kurva permintaan dari monopolistik itu cenderung landai. Oke deh, nomor 15. Ada permintaan ya, fungsinya PD minus 5Q tambah 180. Sementara kalau penawarannya PS 5Q kurang 40. Nah, berdasarkan data dapat diketahui keseimbangan pasar terbentuk pada apa? Keseimbangan pasar teman-teman bisa dicari dengan dua rumus. Bisa pakai QD atau sama dengan QS. Ini dulu waktu kan dia juga masih SMA itu biasanya pakai ini, tapi ternyata makin kesini udah tahu, oh ternyata juga bisa pakai rumus ini kok. PD sama dengan PS. Jadi jangan dipaksain harus QD QS dulu. Nah, berarti langsung aja sih teman-teman ya. Kita samain PD-nya berapa? Minus 5Q tambah 180, oke. Terus berapa? Ya 5Q kurang 40. Nah habis ini kita gabungin aja yang sejenis. Ini minus 5Q-nya akan dia kasih ke sebelah ya. Jadi pindah ruas dapatnya 10Q dong ya. Ini kalau pindah ke sebelah jadi 20. Udah bener ya? Nah jadi berapa Q-nya? Ini udah jelas banget sih. Q-nya pasti 22 gitu ya. Nah selanjutnya, ingat kalau kita ngomong tentang keseimbangan pasar, selalu itu jawabannya adalah berapa Q dan juga P keseimbangan. Ini baru ketemu Q-nya doang, jumlah keseimbangan. Maka kita harus mencari P-nya ya. Nah mencari P-nya itu bisa pakai dua cara. Kalian bisa substitusi ke persamaan PD atau substitusi ke persamaan PS. Cari aja yang menurut kalian enak lah ya. Nah, akan dia kayak mau pakai persamaan PS aja. Jadi caranya gimana kak? Kan persamaan PS-nya jelas ya. 5Q kurang 40. Nah Q-nya ini kita ganti deh. Jadi berapa? Ya jadi 22. Oke, mari kita hitung dulu ya. 225, 10, 110 ya. Jadi ini 110 kurang 40 jawabannya pasti 70. Jadi ini adalah P-nya nih. Nah, udah ketemu P dan Q-nya. Ingat ya teman-teman, titik keseimbangan itu udah paten harus Q, P. Jangan terpengaruh P, Q mentang-mentang karena X, Y jadi kesannya kayak berdasarkan abjad ya kak. Enggak, berdasarkan sumbu. Dan sumbu di ekonomi udah jelas, Hori itu adalah Q. Jadi Q, P. Nah, ini hati-hati banget. Kalau kalian ke fokus bisa pusing nih. D atau E. Ya jawabannya harus Q, P. 22,70. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Next. Nomor 16. Ini mirip lagi ya, tapi dia pakai QD/QS. Nah, langsung aja deh teman-teman ya. QD-nya berapa? Ini kan nggak ketahuan yang mana QD/QS. Sebenarnya kalau nggak ditanyain lebih detail juga bisa kok langsung kita ini aja ya. Cuma kan dia bisa bantu kalian caranya menentukan QD dan QS. Kalau QD itu hubungan P dan Q itu berbanding negatif. Nah di sini Q dan P berbanding positif ya. Oh berarti ini adalah QS. Positif. Sementara Q-nya di sini positif, sini negatif, berarti ini adalah QD. Nah kalau kalian mengikuti standar QD sama dengan QS berarti minus 2P tambah 10 sama dengan 4P kurang 14. Sama digabungin aja yang satu jenis, minus 2P-nya akan dia pindah ruaskan jadi 6P, 14-nya akan dia pindah ruas jadi 24 dong. Nah P-nya nanti ketemu ya 4. Lakukan hal yang sama, tinggal kalian substitusi nilai P-nya itu bisa ke QD dan QS. Cari aja persamaan yang membuat kalian merasa kayaknya aku lebih cepat ketemu deh kak. Nah kan dia juga mungkin akan memilih yang 4P kurang 14 saja ya. Jadi 4P-nya adalah 4 kurang 14. Nah, ini kan 16
kurang 14, jadi jawabannya 2. Nah, Q-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 4 ya. Sekali lagi, titik keseimbangan selalu Q, P. Let's find out. Jadi jawabannya harus 2,4 di bagian E lagi ya. 2,4. Jadi hati-hati, pelan-pelan aja. Next, ini kalau ditanyain udah ada fungsi permintaan penawaran tapi ada pajak. Nah, emang beda ya Kak keseimbangannya. Beda kalau yang tadi itu nggak ada informasi lain selain fungsi permintaan penawaran. Karena dia udah buat juga kok videonya, jadi insya Allah nggak susah. Nah, kalau keseimbangan setelah pajak sebenarnya ada 2 kemungkinan. Nah, kalau di soal ini nanti kalian bisa cari kemungkinan kedua di video kandidat yang lain ya. Ini kita bisa pakai rumusnya yang PD sama dengan PS aksen. Nah, PD-nya nggak bakalan berubah. Untuk catatan aja, PS aksen itu rumusnya bisa kita dapatkan dengan PS kalian tambahkan dengan teks ya. Teks itu disimbolkan huruf T. Oke. Nah, berarti misi kita apa? Mungkin kita tulisnya di sini aja kali ya. Jadi misi kita saat ini tuh mencari PS aksen dulu biar enak ya. PS aksen itu PS langsung ditulis aja 19 tambah Q ditambah T, T-nya adalah 3. Nah, udah bisa disederhanain lagi kan, ini 22 tambah Q, ya udah. Kita udah bisa buat keseimbangan itu PD sama dengan PS aksen. Berapa PD-nya? 40 kurang 2Q, berapa PS aksennya? PS aksen ya. Jangan sampai kalian masih pakai PS karena itu nanti salah. Digabungin yang satu jenis ya, ini 3Q, ini dapatnya 18. Jadi Q-nya sama dengan 3 kali 6 kan 18 ya. Jadi Q-nya sama dengan 6. Habis itu, ini hati-hati banget, kalau udah dapat Q, kalian bisa substitusi. Tapi ini hati-hati sekali ya. Boleh ke PD atau ke PS aksen. Jadi nggak boleh pakai PS aja karena nanti jawabannya bakal salah. Kalau mau pakai salah satunya pasti dijamin angkanya juga sama aja ya. Jadi boleh pilih salah satunya aja. Nah, udah ketemu kan, kan dia mungkin pakai yang PS aksen aja ya, kayaknya lebih simpel. PS aksen kan 22 tambah Q ya. Nah, Q-nya itu adalah 6, berarti jawabannya P ya. P-nya berapa dong? 28 ya. Oke deh, ketemu. Kita bilang bahwa Q-nya adalah 6 dan P-nya adalah 28. Jadi 6,28. Mana jawabannya? Iya, jawabannya yang D ya, bukan yang E. Hati-hati, fokus bener-bener. Oke deh, selanjutnya di sini ada sama lagi nih fungsi permintaan penawaran, tapi ini lawan dari si teks alias subsidi. Nah, bagaimana fungsi keseimbangan yang baru? Sama, nanti keseimbangannya itu kalau ada si subsidi, nanti rumusnya adalah QD sama dengan QS aksen. Ingat ya, kalau ada kebijakan teks atau subsidi itu selalu berpengaruh ke fungsi penawaran. Fungsi permintaan itu gitu-gitu aja ya. Nah, kalau misalnya ada apa sih namanya nih, subsidi ya. Gimana Kak bentuk dari QS aksen? Sebelumnya kan dia kasih tau dulu ya, ini biar nggak bingung ya. QS itu model umumnya adalah A ditambah BP ya, itu kalau QS tok. Nah, sekarang kalau yang QS aksen dengan adanya siapa sih namanya subsidi ini, jadi kayak gini, A tambah B, lalu P-nya kita apa teman-teman? Iya, jawabannya kita tambah dengan si siapa namanya ini, subsidi ya. Nah, udah kita coba cari tahu dulu. Ini mungkin mencari tahu nilai A dan B-nya dulu ya. QS di soal sama dengan ini nggak tahu lagi nih yang mana Q D QS. Wah, gawat. Kalau kalian masih ingat tadi kan dia udah jelasin kalau siapa namanya Q D, hubungan antara P dan Q itu negatif. Coba lihat ini yang pertama nih, P dan Q-nya hubungannya apa nih? Ya, sama-sama positif ya, berarti ini fix adalah QS. Sementara ini satunya negatif, berarti ini fix adalah QD. Maka kita bisa bilang fungsi QS itu adalah 2P kurang 200. Nah, 200 sih, 400. Kita cari tahu yang mana yang A dan B-nya dulu. Ya, kita bisa bilang, berarti A-nya itu adalah minus 400. Benar, B-nya itu adalah 2 gitu. Nah, udah. Kita masukin ke dalam persamaan, QS aksen itu sama dengan A. A-nya berapa? A-nya itu minus 400 tambah B. B-nya berapa? 2 dalam kurung P, lalu ditambah subsidi. Subsidinya berapa teman-teman? 10 ya. Nah, kita sederhanain, ini nanti dapat minus 400 tetap, lalu 2P tambah 20. Dikalinya 2 kali ya, jadi hati-hati harus fokus ya. Nah, ini bisa disederhanain, minus 400 tambah 20 kan minus 380 tambah 2P.
Ketemulah kita dengan fungsi QS aksen ya. Terakhir tinggal dikasih dibuatin ini ya. Jadi QD sama dengan QS aksen. Berapa QD-nya? Masih sama dengan di soal, nggak ada perubahan. Minus 2P tambah 1100 ya. Terus sama dengan QS aksennya minus 380 tambah 2P. Kita gabungin yang sejenis minus 2P nya dibuat ke sebelah jadi 4P. Ini jawabannya jadi 1480 ya. Oke. Nah berapa P nya kita cari tahu dulu ya. Mari kita membaginya teman-teman. 1480 bagi 4. Ini 3, ini 12, 28, berapa tuh? 7 ya. Jadi jawabannya 270. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. 270 apa 370? Ayo hati-hati. Kayaknya di sini opsinya. Iya 3, astagfirullah. Kan ini dia nggak fokus guys. Ini kan 3 ya. Makanya hati-hati ya. Harus sering menghitung ya. Jangan ikutin Kanidia ya. Karena Kanidia nggak mau TBK jadi malas ngitung. Jangan ya buat kalian. Jangan kayak gitu. 370. Nah setelah dapat P-nya kita ngapain? Ya sama dengan kita substitusi lagi. Boleh pakai persamaan QD atau apa teman-teman? Iya pintar. QS aksen ya. Pilih aja persamaan yang membuat kalian lebih nyaman menghitungnya ya. Coba kan dia lihat dulu yang mana lebih enak. Sepertinya jawabannya adalah yang mana ya, sama-sama nggak enak. Nggak ya. Coba pakai QS aksen aja ya. Jadi minus 380 tambah 2P. P-nya 370. Oke, 370 kita kali 2 dulu, 467 ya. Jadi jawabannya 740. Habis itu kita kurang 380. 360 ya. Benar gak sih? 33 ya, harusnya benar 360. Aduh, kalau salah malu-maluin deh. Oke, udah ketemu jawabannya ya. 360. Jadi ini 360. Nah, Q-nya 360, P-nya tadi berapa? 370. Ingat, selalu adalah kalau keseimbangan itu Q, P. Jadi 360 koma 370. Aduh, fokus. Jawabannya yang B ya. 360,370. Oke, 2 soal terakhir. Ciri-ciri PP pasar persaingan monopolistik. Tadi udah di-mention berkali-kali, kita cari deh yang mana yang benar. Sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Benar, mereka itu di ekonomi disebut sebagai price maker juga. Walaupun kemampuannya atau daya monopoli itu sedikit sih. Jadi tetap punya kok kekuasaan. Jadi benar ya. Nah terus banyak pembeli, beberapa penjual. Banyak pembeli benar, beberapa penjual salah ya. Karena kalau beberapa, tadi udah kita bilang itu adalah sifat dari oligopoli. Jadi nomor 2 itu salah ya. Terus jenis barangnya terdiferensiasi, benar banget. Tadi udah kita sebut juga, saling ketergantungan ini hanya terjadi di oligopoli, nggak terjadi di pasar lain. Promosi harus dijalankan secara aktif. Ya iya, contohnya ini kayak pakaian. Kan pakaian itu ada banyak. Nah gimana cara kamu supaya pakaian kamu bisa laku dibandingkan banyaknya brand-brand pakaian lain? Ya harus aktif melakukan promosi dong. So jawabannya 1, 3, dan 5 bagian B. Last question. Nah, pernyataan berikut yang berkaitan dengan oligo lagi nih. Kurva permintaannya juga merupakan kurva permintaan pasarnya ya juga merupakan permintaan perusahaan. Salah. Ini tuh terjadi hanya di monopoli only. Karena kan kalau oligo itu perusahaannya ada beberapa. Nah, kalau ditanyain bagaimana kurva permintaan perusahaannya, pasti beda dengan pasar karena menjumlahkan beberapa perusahaan. Tidak terdapat barang substitusi. Ada kok, ada jawabannya ya, ada substitusinya. Ini salah juga. Pembeli menentukan harga enggak. Kalau yang di oligopoli ya, mereka itu price maker, si produsen yang menentukan harga. Adanya ketergantungan, bener banget tadi kita udah bilang, mereka itu kayak ada aksi reaksi, mengingat dan memperhatikan apa sih langkah-langkah lawan kita. Terus harganya tercenderung rigid ya, kaku ya, konstan kayak gitu, karena mereka dihadapkan pada kondisi yang serba salah teman-teman. Mau dinaikin harganya nggak bagus, diturunin juga nggak bagus, jadi mending gitu-gitu aja. Makanya tadi kan dia bilang bisa menggunakan promosi-promosi non harga. Perusahaan tidak dapat menderita rugi. Kan dia udah bilang berkali-kali tadi juga bilang semua perusahaan pasti bisa merasakan kerugian, tapi memang dalam jangka pendek. Jadi sehebat apapun perusahaan, even itu contohnya kayak monopoli. Oke, finally udah selesai.
Alhamdulillah, insya Allah kalau sempat kan dia uploadin soal lagi buat besok. Yang UTBK gelombang 1 hari pertama tetap semangat, digas persiapannya, dan kalau menurut Kanidia sih mulai dari sekarang mungkin lebih banyak menenangkan diri aja ya, kalian udah melakukan yang terbaik kok. Dan ingat ya teman-teman, menurut Kanidia nilai yang harus sangat penting untuk dijunjung tinggi sama ujian adalah kejujuran ya. Apapun hal yang terjadi di luar sana, jujur itu yang utama. Oke, thank you, tetap semangat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Insya Allah ketemu lagi besok teman-teman. Dadah semua, assalamualaikum.